Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Mesin Learning, Bu Novianti Santoso. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan Olivia Italiana dengan NRP 11, beserta kedua rekan saya, yaitu Amelia Wijaya dengan NRP 41 dan juga Merfitri Mustika Ayu dengan NRP 42. Tugas kami kali ini berjudul Hierarchical Density Based Spatial Clustering of Application with Noise atau HDBaseCAN Clustering Using Python with Pistachio Dataset. Oke, next. Untuk outline pembahasan kami, yaitu kami akan memberikan pembahasan mengenai pengertian, cara kerja, kelebihan dan kekurangan dari metode ini, perbandingan dengan clustering lainnya, serta melakukan hands-on. Next. Oke, untuk pengertian terlebih dahulu, HDBaseCAN adalah algoritma pengelompokan yang dikembangkan oleh Campello, Mollavi, dan juga Sander. Metode ini merupakan pengembangan dari metode clustering yang sebelumnya, yaitu DBSCAN, dengan penambahan konsep hierarchical clustering dan mengekstrak cluster yang stabil berdasarkan kepadatan data. Nah, perlu diketahui bahwa kepadatan data ini merujuk pada seberapa banyak titik-titik data yang berada dalam jarak tertentu satu sama lain di suatu daerah. Nah, HDBaseCAN ini tidak memerlukan penentuan parameter radius seperti DBSCAN, sehingga pengguna tidak perlu memikirkan seberapa besar radius yang diperlukan. Oke, next. Selanjutnya, kenapa density atau kepadatan itu sangat penting? Karena kepadatan tersebut bisa untuk mengelompokkan titik yang padat ke dalam suatu klaster. Selain itu, untuk bisa mengabaikan titik-titik yang tersebar sebagai noise atau data luar atau outlier, serta untuk menemukan klaster dengan bentuk yang tidak teratur yang tidak bisa ditemukan oleh metode seperti K-means. Selanjutnya, kepadatan ini biasanya diukur dengan dua cara, yaitu jumlah titik dalam radius tertentu, yang mana semakin banyak titik, itu artinya semakin padat, dan juga jarak ke tetangga atau neighbor terdekat, misalnya tetangga ke-5 atau tetangga ke-10. Jika tetangga tersebut terdekat atau dekat-dekat, berarti daerahnya itu padat. Oke, next. Nah, klasifikasi algoritma clustering ini berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi flat dan hierarchical, dan juga dimensi centroid dan juga density. Atau centroid itu bisa disebut dengan parametrik, dan density itu bisa disebut juga dengan non-parametrik. Nah, HDBaseCAN ini merupakan irisan antara density non-parametrik dan juga hierarchical. Artinya, metode ini itu merupakan algoritma clustering non-parametrik yang tidak mengasumsikan bentuk tertentu pada suatu cluster, dan juga bersifat hierarki atau membangun struktur yang bertingkat. Selanjutnya, kita memasuki ke cara kerja. Bagaimana metode ini bekerja? Yang pertama yaitu mentransformasikan ruang berdasarkan kepadatannya, yaitu menghitung core distance untuk setiap titik atau jarak ke tetangga K terdekat. Kemudian yang kedua, membangun minimum spanning tree atau MST dengan menggunakan jarak mutual reachability untuk membentuk MST tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membangun hierarki cluster, yang mana menggunakan MST yang sudah ditentukan sebelumnya untuk membentuk hierarki cluster berdasarkan keterhubungan atau keterkaitan dan juga kepadatan. Kemudian yang keempat yaitu kondensasi hierarki cluster, yaitu menghapus cluster yang tidak memenuhi ukuran minimum, sehingga dapat menghasilkan clustering tree yang lebih ringkas. Dan yang terakhir yaitu mengekstraksi cluster, yaitu mengidentifikasi cluster yang stabil berdasarkan durasi keberadaannya dalam hierarki, yang bertujuan untuk memastikan cluster yang dihasilkan itu konsisten dan juga bermakna. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baiklah, untuk kelebihan dan kekurangannya, dalam kategori parameter, untuk kelebihan tidak perlu menentukan jumlah cluster sebelumnya, hanya perlu main cluster size yang relatif intuitif. Lalu untuk kategori fleksibilitas, kelebihannya yaitu mampu menentukan cluster dengan bentuk dan kepadatan yang bervariasi, tidak seperti K-means atau DBSCAN. Lalu kategori outlier, kelebihannya yaitu secara otomatis mengidentifikasi dan memisahkan noise atau outlier dari cluster. Lalu kategori stabilitas, kelebihannya yaitu lebih stabil dan robust dibanding DBSCAN karena menggunakan pendekatan hierarkis dan analisis stabil cluster. Lalu untuk kekurangannya, dengan kategori parameter, kekurangannya yaitu tetap memerlukan penyetelan parameter min cluster size yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Untuk kategori performa, kekurangannya lebih lambat dibandingkan K-means dan DBSCAN, terutama pada dataset besar karena kompleksitas komputasi membangun pohon hierarki. Lalu skalabilitas, kekurangannya yaitu kekurangan efisiensi untuk data dalam skala besar.
terutama jika dimensi data tinggi. Lalu pada kategori interpretasi, kekurangannya yaitu struktur hasil cluster bisa kompleks sehingga kadang sulit divisualisasikan dan diinterpretasikan. Next. Lalu kita masuk ke perbandingan dengan clustering lain. Di sini ada 3 cluster yang akan dibandingkan, yaitu HDBaseScan, DBaseScan, dan K-means. Dalam aspek prinsip dasar, HDBaseScan, Density Based Hierarchical Clustering, lalu DBaseScan, Density Based Clustering, lalu K-means, Partitioning Clustering atau Centroid Based. Lalu pada aspek jumlah cluster, HDBaseScan tidak perlu ditentukan di awal. DBaseScan tidak perlu ditentukan di awal. Lalu K-means harus ditentukan di awal, yaitu parameter key. Lalu pada aspek bentuk cluster, HDBaseScan fleksibel, bisa bentuk dan kepadatan bervariasi. Untuk DBaseScan fleksibel, bisa bentuk arbitrary, tapi sensitif terhadap variasi kepadatan. Lalu untuk K-means cenderung membentuk cluster bulat atau spherical. Untuk aspek outlier atau noise, HDBaseScan otomatis mengidentifikasi dan memisahkan noise. Lalu untuk DBaseScan otomatis mengidentifikasi noise. Lalu K-means sangat sensitif terhadap outlier. Outlier bisa mempengaruhi centroid. Lalu untuk aspek parameter, HDBaseScan perlu min cluster size lebih intuitif dan tidak wajib epsilon. Lalu untuk DBaseScan perlu epsilon dan min points, perlu trial error. Lalu untuk K-means perlu key atau jumlah cluster, sensitif terhadap inisialisasi centroid. Next. Lalu pada aspek stabilitas, HDBaseScan lebih stabil dari DBaseScan. Lalu DBaseScan kurang stabil untuk density bervariasi. Lalu untuk K-means stabil jika data berdistribusi merata dan tanpa outlier. Lalu untuk performa, HDBaseScan lebih lambat daripada K-means dan DBaseScan pada data besar. Lalu DBaseScan lebih cepat dari HDBaseScan, bisa lambat pada data berdimensi tinggi. Lalu K-means sangat cepat dan efisiensi pada data besar. Pada aspek interpretasi, HDBaseScan hasil cluster kadang sulit divisualisasikan atau diinterpretasikan, sedangkan HDBaseScan lebih mudah divisualisasikan dari K-means, tapi bisa kompleks. Lalu untuk K-means sangat mudah divisualisasikan dan diinterpretasi. Lalu untuk aspek kelemahan, kurang efisien untuk data sangat besar. Interpretasikan hasil kadang sulit. Lalu DBaseScan sulit pada data dengan density bervariasi. Parameterisasi tidak intuitif. Lalu untuk K-means tidak cocok untuk cluster bentuk arbitrar atau density tidak merata. Next. Lalu kita masuk ke dalam sumber data. Sumber data ini diperoleh dari data sekunder, yaitu pada website Pistachio Dataset, yaitu www.muradpolu.com pada 25 April 2025. Next. Lalu akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Amelia. Baik, selanjutnya adalah struktur data yang terdiri dari 16 feature yang dapat dilihat pada slide struktur data seperti berikut. Selanjutnya, di sini ada studi kasus yang mana menggunakan dataset Pistachio yang terdiri dari karakteristik bentuk Pistachio, kemudian lakukan pengecekan struktur data apakah linear atau non-linear, dan melakukan klasterisasi HDBaseScan dengan tampilkan nilai siluetnya, serta interpretasikan apakah cluster cocok untuk pengklasteran jenis Pistachio dan bandingkan hasil cluster dengan jumlah jenis Pistachio yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya adalah langkah analisis. Yang pertama adalah load dataset Pistachio, melakukan pengecekan data, melakukan standarisasi atau data scale pada data numerik, kemudian melakukan pengecekan struktur data, linear atau non-linear, menampilkan cluster, probability, dan outliers, memvisualisasikan hasil cluster HDBaseScan dengan data TSNE, kemudian menampilkan nilai siluet, dan memverifikasi dengan menampilkan jumlah anggota pada cluster yang terbentuk. Baik, selanjutnya adalah hands-on. Berikut merupakan hasil hands-on kami. Yang pertama, import dan menyiapkan data. Sini kami mengambil file dari Excel. Nah, kemudian berikut adalah jenis Pistachio sesungguhnya. Di sini terdapat 2 jenis Pistachio, yaitu Seed Pistachio dan juga Kirmisi Pistachio, yang terdiri dari Seed Pistachio sejumlah 916 dan juga Kirmisi sejumlah 12.232. Kemudian di sini kami memisahkan fitur
atau mengdrop kolom pistachio yang terdiri dari jenis pistachio dan akan mengambil hanya data numeriknya saja. Seperti berikut ini. Kemudian dilakukan pengecekan struktur data atau struktur data untuk mengetahui linear atau non-linear. Di sini kami menggunakan proyeksi linear itu menggunakan PCA dan proyeksi non-linear menggunakan TSNE. Berikut adalah hasil outputnya. Jika pada hasil visualisasi terdapat perpisahan atau terlihat pemisahan antara data-data, maka data tersebut dapat dikatakan non-linear. Jika TSNE terlihat sangat data terpisah. Nah, berbeda pada hasil PCA, di sini data tidak terlihat terpisah atau cenderung menyatu, maka dapat disimpulkan data berstruktur non-linear. Selanjutnya kami menampilkan hasil klasterisasi dengan menggunakan HDP scan dan juga menampilkan output baru yaitu cluster probability dan juga outlier score dengan cara HDP scan. Dengan memfitkan data X yang terdiri dari data numerik yang telah di-scalekan. Kemudian terdapat 3 kolom baru yang terdiri dari cluster yang terbentuk dari HDP scan karena kita tidak menentukan cluster pada metode HDP scan. Berikut adalah cluster yang terbentuk. Kemudian karena struktur datanya merupakan non-linear, maka kami memvisualisasikan cluster HDP scan dengan TSNE. Berikut adalah hasil visualisasi dengan menggunakan cluster HDP scan. Dan didapatkan jumlah cluster yang ditemukan adalah sebanyak 2. Di sini dapat terlihat jelas bahwasanya yang termasuk outlier adalah yang bercluster -1 atau yang disebut dengan noise. Nah, yang mana ditunjukkan oleh plot-plot yang berwarna ungu. Kemudian cluster 1 ditunjukkan oleh plot-plot yang berwarna merah dan juga cluster yang ke-0 itu ditunjukkan oleh plot-plot yang berwarna hijau. Selanjutnya akan ditampilkan nilai siluet untuk mengetahui apakah klasterisasi dengan HDP scan itu sudah cocok atau bagus. Nah, di sini dapat diketahui nilai siluet score-nya itu sebesar 0,33, yang mana nilai ini cenderung kecil atau menunjukkan bahwasanya klasterisasi data pistachio dengan menggunakan HDP scan kurang cocok. Di sini didapatkan nilai siluet sebesar 0,335, yang mana lebih kecil daripada 0,5. Maka klasterisasi dengan HDP scan pada data pistachio kurang cocok. Untuk menampilkan berikut memverifikasi untuk menampilkan hasil anggota per klasternya dengan menampilkan outlier-nya. Pada HDP scan, cluster -1 adalah ditujukan oleh noise atau outlier. Dan di sini dapat diketahui bahwasanya memang outlier-nya cenderung banyak. Di sini hanya terdapat 0, di sini hanya terdapat anggota untuk cluster 0 sebanyak 5. Dan juga pada cluster 1 sebanyak 1766. Yang mana hal ini sangat tidak cocok jika dibandingkan dengan jumlah yang sesungguhnya, jumlah jenis pistachio yang sesungguhnya. Namun untuk jumlah cluster itu sangat sesuai karena pada data sesungguhnya memang pada data pistachio terdapat 2 jenis pistachio. Namun untuk anggotanya atau jumlah per klasternya itu sangat berbeda. Maka dari itu, dengan menggunakan klasterisasi HDP scan ini tidak cocok dengan data pistachio. Baik, selanjutnya setelah hands-on, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, data terdiri dari 2 jenis pistachio serta memiliki 16 fitur. Itu merupakan data asli. Kemudian yang kedua, data berstruktur non-linear, sehingga menggunakan TSNE untuk visualisasi cluster. Yang ketiga, hasil DB scan menghasilkan 2 cluster. Kemudian yang keempat, nilai siluet yang didapat kecil, sehingga klasterisasi dengan DHDB scan pada data pistachio tidak cocok. Yang kelima, setelah diverifikasi dengan menampilkan outlier, didapatkan cluster 0 hanya beranggotakan data yang kecil, serta outlier yang banyak. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.